Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba mengerjakan demo untuk modul pewarisan. Di dalam demo tersebut terdapat dua soal yang akan kita kerjakan. Baik, mari kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama dinamai dengan information pet pause. Kalian bisa mengikuti juga ini tutorialnya dari modul PDF yang sudah di-share sebelumnya. Jadi pertama waktu kalian buat programnya sudah terdapat menu main. Dan yang selanjutnya kita buat adalah menu induknya. Dan dalam soal ini kita buat dengan nama hewan. Oke. Dalam hewan ini apa saja yang akan kita masukkan itu bisa nanti dimasukkan. Lalu kita buat kelas anakannya. Dalam soal ini terdapat dua kelas anakan, yaitu kelas burung dan kelas kelinci. Oke, untuk yang kelas hewan ini kelas induknya, kita masukin dulu variabelnya. Variabel apa saja yang perlu dimasukin ke kelas hewan? Silakan dilihat di soal dan ini langsung diketik di sini saja. Pertama kita masukkan nama dan jenis kelamin dalam string. Selanjutnya int untuk usia. Lalu double untuk harga. Oke. Setelah kita buat ini, kita buat konstruktor kosong terlebih dahulu. Hanya dengan buka kurung, kurawal, dan ini. Selesai. Lalu kita buat konstruktor. Caranya dengan alt insert, pilih konstruktor. Semuanya di checklist. Generate. Oke. Ini sudah jadi. Yang selanjutnya kita lakukan adalah encapsulate field. Ctrl alt shift E. Oke. Ini kita pilih semuanya. Refactor. Oke, jadi kelas hewan hampir selesai. Oke. Yang terakhir kita tambahkan adalah untuk menu tampilnya nanti. Tinggal dibuat public void tampil. Dalam tampil ini kita akan menampilkan apa saja yang akan ditampilkan saat kita mengakses menu tersebut. Jadi dalam soal ini kita buat shoot nama hewan, plus get nama shoot jenis kelamin, get jenis kelamin. Oh, salah ketik. Oh, K-nya kecil. Oke, jenis kelamin. Selanjutnya shoot usia, get usia. Dan yang terakhir harga. Get harga. Oke, untuk menu di kelas induknya sudah jadi. Seperti ini saja bentuknya. Selanjutnya kita lihat membuat menu untuk kelas anakan. Yang pertama kita buat adalah menu kelinci. Jadi bagaimana cara menghubungkan kelas kelinci dengan kelas hewan? Yaitu dengan cara extends nama kelas induknya tadi hewan. Cukup dengan cara seperti ini. Terus apa saja yang kita masukkan ke dalam sini? Kita masukkan semua yang kita butuhkan di kelas kelinci. Jadi kita ketik lagi. Jenis kelamin. Tadi K-nya kecil. Ikutin, terserah kalian ini mau ngikutin yang modul atau video. Senyaman kalian, yang penting programnya jalan. Terus private int usia, private double harga. Seperti kelas induk tadi, buat variabel konstruktor kosong dulu.
Setelah itu kita buat konstruktor yang ini. Caranya adalah karena ini kelasnya extend hewan, jadi kita tidak perlu checklist satu-satu. Tapi cukup yang hewan di checklist. Dan di kelas kelinci ada beda apa saja. Contohnya di kelas kelinci ada perbedaan warna mata. Jadi kita hanya klik warna mata saja. Generate. Oke, jadi yang kelas extend, kelas induk tadi, ini akan berubah menjadi super. Oke, dilanjutkan. Caranya masih sama seperti tadi. Encapsulate field. Kita cukup pilih yang kelas kelinci saja. Oke. Jadi ini sudah hampir kelar. Mari kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya terdapat menu tampil lagi. Kita buat lagi tampil. Apa saja yang mau kita masukkan ke sini? Yang pertama, terdapat typo. Pertama kita super tampil. Apa fungsi super tampil ini? Super tampil ini digunakan untuk memanggil menu tampil yang terdapat di hewan. Jadi, mereka akan menampil ini. Supernya digunakan untuk menghubungkan antar kelas, tapi harus di-extend terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah kita ketikkan apa yang mau di print out di menu kelinci. Contoh, warna mata. Get warna mata. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat di kelas yang burung. Untuk di kelas burung, caranya hampir sama persis, hanya tinggal diubah yang perbedaan di kelas burung. Ada apa? Private string, nama, jenis kelamin. Nah, kalau di burung ada kualitas suara. Private usia. Harga. Caranya sama seperti tadi. Buat konstruktor kosong dulu, public burung, lalu konstruktor yang asli. Di checklist yang ini. Dan perbedaan di kelas burung ada apa? Kualitas suara di checklist juga. Langsung encapsulate field. Yang dipilih hanya kualitas suara. Oke, tinggal buat public void tampil. Oke, sama seperti tadi, super untuk menampilkan menu yang ada di kelas hewan. Maksud saya print out yang ada di kelas hewan. Lalu, apa yang berbeda dari kelas burung, yaitu print kualitas suara. Oke, kualitas suara. Oke. Sudah selesai membuat kelas induk dan kelas anakan. Yang selanjutnya kita buat ke kelas main. Pertama-tama gara-gara ini kita mau masukkan inputan, jadi kita perlu masukkan import scanner terlebih dahulu. Caranya import Java, titik, pilih util, scanner, titik koma. Hanya seperti itu. Selanjutnya kita buat scannernya. Jadi misalnya nih, scanner. Ini terserah variabelnya mau apa. Untuk dalam soal ini kita buat variabelnya B. Jadi B itu adalah scanner. New scanner system.in. Oke, selesai. Jadi ini scannernya untuk menerima inputan. Lalu kita buat menunya. Oh, sebelumnya kita buat dulu nih. Gara-gara nanti terdapat inputan pilihan. Jadi kita pasang int pilihan. Kita buat menu. Tidak harus sama persis menunya, tapi yang penting kalian mengerti bagaimana cara mengerjakannya.
Pilihan jenis hewan. Dalam soal ini terdapat dua pilihan jenis hewan, jadi burung dan kelinci. Nah, bagaimana cara kalian nanti buat jadi ada pilihan? Caranya mudah. Ya, ketik saja nih, masukkan pilihan hewan atau seperti gimana. Oke, selanjutnya tinggal kita buat ini. Tadi kan kita sudah buat int pilihan. Jadi pilihan ini maksudnya untuk memasukkan inputan kita mau pilih yang mana. Jadi kita buat di sini pilihan sama dengan b variabel untuk scannernya, next int. Kenapa next int? Karena variabel pilihannya saya gunakan int. Jadi next int. Oke, selanjutnya kita buat switch case. Switch variabel yang ini apa tadi? Pilihan. Switch pilihan. Buka burung. Case pertama. Apa yang terjadi kalau kita memilih menu burung? Oke, ikuti soal yang terdapat di PDF. Bagaimana cara kalian menerima inputan masukan nama burung? Caranya adalah lupa dimasukkan. Jadi kalian harus mengetik ulang variabel-variabel yang apa saja yang terdapat di menu main ini. Jenis kelamin, kualitas suara, sama tadi ada warna ya. Kualitas suara dan warna mata, oke. Dan warna mata. Lalu ada double harga. Usia. Oke, jadi nama burung ya nih, nama sesuai dengan di sini. Kalian ketik apa nama? Sama dengan b titik. Kalau variabelnya dalam bentuk string, kalian cuma perlu next. Seperti ini saja udah inputan untuk string. Dan masukkan jenis kelamin burung. Jenis kelamin. Dalam bentuk string juga, jadi b next saja. Masukkan usia burung. Kalau burung dalam bentuk int, jadi, maaf salah typo. Burung dalam bentuk int jadi b next int. Sebenarnya ada salah, salah ketik, punya kecil. Yang penting variabel di sini sama dengan variabel yang kalian ketikkan di sini. Oke, lanjut. Shoot. Masukkan harga burung. Harga burung dalam bentuk double. Jadi b next double. Oke. Dan yang terakhir masukkan kualitas. Masukkan kualitas suara. Kualitas suara sama dengan B karena di dalam string hanya next. Oke, ini sudah selesai tampilannya. Dan bagaimana cara dia bisa masukkan ini ke dalam menu hewan lalu burung dan menampilkan public void tampil ini. Caranya adalah seperti ini. Ikuti di situ. Jadi pertama aku misalnya mau buat ini kelasnya burung. Variabelnya terserah mau apa, tapi kalau mengikuti dari PDF ini B1, oke. New burung. Jadi maksudnya new ini inputan untuk kelas burung. Kita sesuaikan ini dengan di kelas burung. Kita lihat ini urutannya apa. Mungkin ini cukup berbeda dengan di demo, tapi ini sebenarnya sama saja. Jadi ini kualitas suara, nama, jenis kelamin, usia, dan harga. Kita ikutin sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kualitas suara, nama, jenis kelamin, nama,
jenis kelamin, usia, dan harga. Oke. Lalu inputan untuk tampilnya. Jadi kita buat oh, ternyata variabelnya sama. Tampil. Udah, seperti itu saja. Lalu kalau berdasarkan dari soal, ini kualitas suaranya tuh terdapat pilihan-pilihannya ya. Jadi kalian cuma bisa input kualitas suara apa saja gitu lah. Dan juga nih jenis kelaminnya juga ada persyaratan hanya anak jantan dan betina. Jadi kita buat di sini biar enak. Kita buat fungsi do while. Oke, jadi do lakukan, lalu kita inputkan jenis kelaminnya apa, lalu kita buat if-nya. If tanda seru. Sebentar. Oke, if tanda seru jenis kelamin. Titik. Kita tinggal cari di sini namanya equals ignore case. Dan di dalam sini kita buat tanda kutip, inputannya apa yang kita ininya. Jadi jantan. Dan lalu inputan kedua kan betina, jadi kita buat dan. Dan ini maksudnya atau. Mumpung lagi malas ketik. Buka kurung, betina. Buka kurung, set. Jenis kelamin hanya jantan dan betina. Oke, hanya seperti ini. While-nya kita tinggal copy lagi di sini. Copy, pindahkan ke while di sini. Dikasih titik koma di ujung. Selesai. Oh. Ada sedikit salah ketik. Oh. Oke. Lalu kita buat persyaratan untuk masukkan kualitas suara. Kita buat lagi fungsi do. Masukkan if-nya. Persyaratannya apa saja kalau suara burung tadi. Jadi kalau berdasarkan soal ada cukup, standar, dan bagus. Jadi kita buat tanda seru. Kualitas suara dot equals ignore case. Cukup atau kualitas suara equals ignore case. Standar atau kualitas suara equals ignore case. Bagus. Nah, seperti ini saja, kelar. Tinggal kita buat kalau misalnya, jadi maksudnya gini, apa yang terjadi kalau kalian inputannya di luar kata-kata cukup, standar, dan bagus, maka dia akan print out ini. Jadi print outnya kualitas suara hanya cukup, standar, dan bagus. While-nya sama seperti tadi, masukkan ini. Selesai. Mungkin ada baiknya dicoba dulu, jadi kalian bisa mengetahui gimana nih. Jadi tinggal dijalankan programnya. Masukkan pilihan. Sementara kita baru buat yang burung, jadi 1. Masukkan nama burung. Terserah namanya apa, jenis kelamin ya. Nah, misalnya kalian salah input jenis kelamin hanya L. Jenis kelamin hanya jantan dan betina. Dia akan selalu salah sampai kalian masukkan inputan jantan atau betina. Jantan dia lanjut, umurnya 20 misalnya. Harga burungnya 2. Kualitas suara misalnya tidak tahu mau input apa. Asal ketik dulu. Dia akan menampilkan apa saja yang bisa diinput. Jadi cukup. Maka dia akan print out di sini. Keluar semua. Oke. Kita lanjutkan ke menu yang kedua. Ini case satunya kalian jangan lupa untuk di break. Kalau tidak di break nanti
dia bakal lanjut ke case 2 secara otomatis. Jadi harus di break dulu. Oke, yang kedua masukkan nama kelinci. Nama sama dengan BX. Ya, mungkin cukup lama, tapi bisa di copy paste. Paling kalian start ubah-ubah dikit-dikit aja sih. Copy full. Jenis kelamin juga masih sama, jantan dan betina. Paling tinggal ubah namanya jadi kelinci. Kelinci. Dan juga nih diganti, bukan masukkan kualitas suara, masukkan warna mata. Harus salah klik. Ini juga diganti variabelnya jadi warna mata. Terus if warna mata disesuaikan aja nih soalnya minta apa. Jadi kalau di soal ini dia minta hanya ada warna gray, brown, dan black. Tinggal diganti di sini gray, brown, dan black. Oke. Tinggal diganti di sini warna mata hanya gray, brown, dan black. Oke. While-nya sama seperti tadi, di copy saja yang ini. Copy, paste, selesai. Nah, lalu kita buat seperti burung tadi, tapi beda. Kan ini kan tadi inputnya burung, sekarang yang kelinci. Jadi kita buat nama kelasnya apa? Kelinci. Kelinci. Variabelnya apa? Misalnya K1 sama dengan new kelinci. Kita lihat lagi di kelas kelinci ada apa saja. Warna mata, nama, jenis kelamin, usia, dan harga. Warna mata, nama, jenis kelamin, usia, harga. K1 titik tampil. Oke. Ini harusnya sudah kelar. Bisa dicoba terlebih dahulu. Masukkan pilihan 2. Nama kelinci. Jenis kelamin. Salah, dia minta input yang lain. Usia kelinci. Harga kelinci. Warna mata, tak tahu warna apa, ketik dulu. Dia minta inputan apa, baru kita masukkan. Oke, berhasil keluar hasilnya. Lalu terdapat syarat juga kalau misalnya kalian inputnya bukan 1 atau 2, kan 1 burung, 2 kelinci. Misalnya kalian ketik 0, maka keluarnya tidak keluar apa-apa. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Tinggal dibuat case baru, tapi namanya bukan case 3, tapi default. Default ini jadi kalau inputan kalian di luar dari yang disajikan di menu. Tinggal tulis saja pilihan Anda salah. Lalu di break. Kita coba. Inputannya cuma ada 1 dan 2, kita masukkan 3. Pilihan Anda salah, lalu programnya selesai. Oke. Jadi ini sudah selesai untuk yang soal pertama, lalu kita pindah ke soal yang kedua. Soal yang kedua seperti biasa, buat new project, kelas baru, dan dalam project kedua ini kita akan beri nama pewarisan pada kendaraan. Oke. Dilanjutkan. Lalu terdapat langsung main kelasnya di sini. Kita boleh ubah namanya menjadi main. Caranya adalah refactor, rename, main. Selesai. Bedanya kelas yang soal yang ini dengan soal sebelumnya adalah soal sebelumnya menggunakan inputan scanner. Tapi soal yang ini tidak memerlukan inputan scanner. Jadi inputannya sudah ada di ketikannya di sini. Kita buat kelas baru namanya kendaraan.
Ini kelas induknya kendaraan, lalu kita buat kelas anakannya. Kelas anakannya adalah mobil. Oke, kita lihat dulu. Untuk kelas kendaraan, inputannya ada string model dan INT tahun pembuatan. Seperti biasa dibuat variabel kosong. Konstruktor kosong, maaf. Lalu kita buat konstruktornya. Checklist keduanya, generate ctrl alt insert. Jadi kalau kalian sudah terbiasa membuat menu awal ini sangat mudah, tinggal kalian ketik ini buat konstruktor kosong, lalu alt insert buat ini, lalu encapsulate field untuk buat ini. Jadi sangat cepat buatnya. Oke, kita lanjutkan. Dia minta input apa lagi? Ternyata cukup banyak inputannya. Jadi kita buat ada public void bergerak. Lalu inputannya apa di sini? /n. /n artinya dia ke bawah satu kayak enter gitu. Model. Oh, maaf. Kendaraan bergerak. /n. Enter. Lalu kita buat public void kedua. Spesifikasi. Spesifikasi ini hanya menampilkan model, get model, dan tahun pembuatan. Oke, kelas induknya selesai. Kita pindah ke kelas anakan. Kelas anakan seperti biasa, seperti tadi. Mobil kita extend kelas induknya. Kelas induknya adalah kendaraan. Lalu kita buat lagi private string model dan private int tahun pembuatan dan juga penumpang. Buat konstruktor kosong lagi. Lalu alt insert konstruktor. Yang kita checklist adalah kendaraan dan penumpang. Karena penumpang ini adalah inputan yang terdapat di kelas anakannya. Kita lanjut. Encapsulate field. Select all. Oh, mohon maaf, bukan select all, tapi hanya penumpang. Refactor. Lalu kita lihat ini di sini dia minta apa saja. Oh, ternyata hanya ada 2 kali public void lagi. Public void memuat penumpang. Mobil memuat penumpang. Shoot. Oh, maaf, salah. Kita pindah ke public void kedua, yaitu lanjutan dari yang kelas utama tadi, spesifikasi. Kita panggil tampil yang sudah bergerak di spesifikasi di kelas tadi. Kita panggil ini lagi menggunakan super. Lalu kita masukkan apa yang mau di print di kelas mobil. Jadi terdapat penumpang. Get penumpang. Selesai. Lalu kita pindah untuk ke kelas main. Kelas main ada apa saja? Mari kita lihat. Oke, langsung kelas main karena tidak perlu scanner, jadi kita bisa langsung mengerjakan. Jadi kita memasukkan inputan untuk mobil M1. Ini pemisalan variabelnya M1. New inputan untuk kelas mobil. Ini ada apa?
hari 2002. Oh, ini artinya kesalahan saya beda dengan di demo adalah di sini inputannya beda. Jadi penumpang terlebih dahulu, model baru tahun pembuatan. Jadi saya harus mengubah ini karena di tempat saya itu usia penumpang terlebih dahulu, model baru tahun pembuatan. Ya, hanya beda sedikit tapi saya yakin kalian paham. Lalu kita panggil M1 bergerak. Jadi M1 bergerak ini maksudnya kita memanggil menu bergerak ini. Jadi ntar dia bakal ngeprint ini. Lalu kita panggil lagi M1 memuat penumpang. Jadi dia akan memanggil yang ini memuat penumpang. Lalu kita panggil lagi yang spesifikasi. Kita coba jalankan. Jalan. Oke. Inilah inputan yang akan keluar nanti. Jadi, begitulah cara mengerjakan demonya. Kalian bisa melihat video ini. Mungkin video ini terdapat sedikit perbedaan dari PDF, tapi intinya tetap sama. Ya, saya harap penjelasannya bisa membantu kalian dalam mengerjakan demo pewarisan kali ini. Dan sampai bertemu di video demo lainnya. Terima kasih.